Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pada hari ini saya mau share sesuatu dari Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-30. Saudara, ada sebuah cerita yang saudara mengerti, dan saya pikir dan saya percaya saudara sudah tahu cerita ini, dan judulnya Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Tapi kalau kita lihat ayat demi ayat, sebenarnya bukan itu maksud daripada apa yang tertulis di sini. Di ayat 17 dikatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Saudara bisa melihat bagaimana seriusnya dia pengen ketemu dengan Yesus. Dan tidak hanya dia berlari mendapatkan dia bahkan sampai bertelut di hadapannya. Nah, ini menarik sekali, saudara, karena gestur daripada orang ini sangat menghormati Yesus, sangat respek kepada Yesus, bahkan sampai bertelut kepada Yesus. Cuman ada satu pertanyaannya yang menurut saya itu tidak terlalu pas. Dikatakan demikian, guru yang baik. Nah, jadi orang ini mengenal Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi hanya sebagai guru. Makanya dia katakan, guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi rata-rata konsep kita waktu kita datang kepada Tuhan adalah konsep apa yang harus kulakukan. Sementara di Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kerjaan Tuhanlah yang melakukan bagi kita. Nah, seringkali konsep dunia ini berpikir sebaliknya. Sama seperti orang ini yang dia katakan, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan apa jawab Yesus? Nah, Yesus tidak terkesan dengan ini. Dikatakan, mengapa kau katakan aku baik? Hanya Tuhan yang baik. Yesus ingin mengarahkan anak muda ini untuk selalu melihat kepada Tuhan. Dan dikatakan, engkau sudah mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi. Ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, guru, lagi-lagi anak muda ini hanya mengenal Yesus sebagai guru. Sehingga Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Ada yang bilang nabi ini, nabi Elia. Tapi Yesus katakan kepada murid, menurut kamu siapakah aku? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan karena perkataan Petrus itu, maka Yesus berkata, di atas dasar pengakuanmu ini, kudirikan gerejaku. Jadi pengakuan itu, saudara, sangat penting dalam hidup kita. Amin. Apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah anugerahkan, hanya satu syaratnya, untuk kita mengaku dengan mulut kita. Jadi waktu kita membutuhkan kesembuhan, saudara, kita sudah terima kesembuhan itu. Katakan, aku terima kesembuhan. Waktu saudara kekurangan, saudara katakan, terima kasih Tuhan, aku sudah terima kelimpahan itu. Sehingga waktu dikatakan, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Apakah itu membuat Yesus terkesan? Enggak. Ayat 21 dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasihan kepadanya. Jadi waktu Yesus melihat anak muda ini, dia kasihan, saudara. Dia melihat tak ada pengharapan buat anak muda ini atas apa yang dia sudah coba lakukan. Sehingga dia katakan, hanya satu lagi kekurangan. Jadi kalau kita berbangga dengan apa yang sudah kita lakukan, selalu ada kekurangan dari apa yang kita kerjakan. Kemudian saudara, sehingga murid-muridnya tercengang. Bayangkan anak muda ini yang sudah melakukan segala perintah Allah, semua dia kerjakan. Murid-muridnya tercengang melihat percakapan ini. Sehingga dikatakan, kalau gitu Yesus, siapa yang bisa diselamatkan? Dan Yesus katakan, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan yang bagian kedua yang saya mau share,
waktu Petrus melihat percakapan ini. Dia juga dengan bangganya mengatakan demikian di ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini, katanya, telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Dengan bangganya. Dan apakah respon Yesus? Apakah respon Yesus berkata, wow, kau hebat Petrus? Enggak. Ayat 29 jawab Yesus. Dia katakan, aku berkata kepada sesungguhnya setiap orang yang karena Yesus dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki, saudaranya, perempuan, ibunya, bapaknya, anaknya, atau bahkan ladangnya. Apa kata Yesus? Orang itu sekarang. Ini judul perikopnya adalah upah mengikut Yesus. Dan Yesus sendiri yang ngomong, bukan saya ngomong. Orang itu sekarang, katanya, pada masa ini juga akan menerima kembali berapa kali lipat. Yesus katakan 100 kali lipat. Justru pada masa-masa seperti ini, Tuhan sudah berjanji kita menerima 100 kali lipat. Mari kita terima 100 kali lipat dari semuanya. Dan waktu Yesus katakan 100 kali lipat, bukan bicara hal surgawi. Dia katakan apa yang akan terjadi di bumi ini. Ya, 100 kali lipat apa? Rumah. Bayangkan saudara, bisa jumlahnya, bisa kualitasnya. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan bahkan ladang 100 kali lipat saudara terima. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, tidak hanya diberkati di bumi ini. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara tahu, kita sudah menerima kekekalan dalam hidup kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah terima kekekalan itu. Mari kita manifestasikan kekekalan itu dengan apa yang kita katakan. Mari kita terima anugerah 100 kali lipat dalam segala hal dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Selamat hari ini. Dan pada hari ini, saya sebagai hamba Tuhan ingin berdoa bagi saudara semua yang ada di rumah yang beribadah. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur sesuai janji-Mu Tuhan, bahwa kami akan menerima 100 kali lipat dari segala sesuatu karena Engkau Tuhan. Terima kasih di masa-masa mungkin krisis seperti ini Tuhan. Biarlah semua jemaat Tuhan menerima anugerah kelimpahan itu Tuhan. Kalau ada yang sakit, mereka sudah menerima kesembuhan. Kalau ada yang kekurangan, mereka sudah menerima kelimpahan dari Tuhan. Kalau ada yang berduka cita, mereka sudah menerima kelimpahan sukacita dari Tuhan. Dan biarlah kasih setia anugerah Tuhan menguasai hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau yang memberkati semua pekerjaan apa yang dilakukan oleh setiap jemaat di rumah. Berkati keluarga, berkati setiap gereja rumah, sehingga lewat kami, lewat mereka, bangsa-bangsa, tetangga-tetangga diberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.